Permisi. Oh iya. Benar dengan rumah Nenek Siti? Oh iya dek, masuk dulu dek. Oh iya, permisi. Iya. Maaf ya Nek, saya lepas masker dulu. Oh iya. Ada perlu apa ya dek ya? Nah, begini Nek, perkenalkan saya Theodora Kiki dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Nah, begini Nek, tujuan saya datang ke sini ini sebelumnya kemarin saya sudah ke puskesmas terdekat sini. Nah, saya mencari data tentang usia lanjut, orang yang usia lanjut tapi yang mengalami penyakit kencing manis. Nah, salah satu datanya yang saya temukan itu Nenek Siti. Oh iya. Bener ya Nenek Oh Siti iya. ada kencing manis ya Nek? Iya benar. Nah, jadi tujuan saya kesini saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Sebenarnya bukan saya mau mengajari tapi sama-sama sharing belajar kayak gitu Nenek. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lanjut usia, apa itu kencing manis, dan juga nanti akan sedikit menyinggung tentang virus corona yang sekarang lagi heboh-hebohnya ya Nek. Oh iya. Nah, kalau sekarang kita lanjut yang pertama tentang penjelasan lanjut usia ya Nek. Nah, untuk umur Nenek sendiri berapa? Saya sudah masuk ke 68 tahun. Oh, 68 ya Nek. Berarti sudah masuk langsung melanjut usia Nek. Nah, karena di sini pengertian dari lanjut usia itu sendiri adalah seseorang yang telah berusia di atas 60 tahun, di mana telah melewati masa bayi, masa kanak-kanak, terus juga remaja, terus dewasa, punya anak, baru lansia ya Nek ya. Nah Nek, di sini saya ingin bertanya, Nenek sudah kencing manis itu sudah berapa tahun ya Nek? Kalau untuk menderita kencing manisnya itu kurang lebih sudah 5 tahunan dek. Oh, dari 5 tahun. Kalau untuk dari keluarga sendiri ada yang punya kencing manis juga nggak? Ada dari bapak saya. Oh, dari bapak ya. Kalau untuk obat yang sekarang ibu pakai ada nggak? Biasanya sih cucu saya kan kesehatan dek. Biasanya dia ngasih saya insulin, dia yang beli. Oh, beli. jadi yang nyuntikin dia juga ya Nek ya? Nah, terus kalau untuk yang sering Nenek keluhkan selama Nenek kena kencing manis ini, keluhannya apa aja Nek? Biasanya saya itu sering kesemutan, terus mati rasa kaki saya. Jadi saya kan sekarang pakai kaos kaki ini kan deh, iya. takutnya nanti digigit semut terus nggak terasa. Terus saya itu biasanya kalau digigit semut itu luka kan, nah itu tuh sulit sembuhnya, lama. Oh, begitu ya. Apakah sering kesemutannya itu sering atau kayak gimana? Kayak dia tuh sering hilang timbul atau terus-terusan kayak gitu Nek? Sering ya, hilang hilang timbul. Kalau timbul. terus-terusan sih enggak. Nah, terus kalau untuk keluhan lain kayak, nah begini Nek, kan kalau menurut teori itu kencing manis itu tandanya itu ada lemes, ada pusing juga, nah ada yang Nenek sebutin tadi, kesemutan, terus mati rasa. Nah, kalau untuk pusing dan sering lemes itu sering Nenek rasakan nggak? Kalau untuk pusing sering, terus kadang juga mata saya itu enggak sih kalau kabur sih ya, cuman ya pusing sama lemes aja. Oh, Kalau begitu. kabur enggak. Kalau untuk apa itu kencing manisnya sendiri Nenek tahu nggak? Tahu meningkatnya kadar gula kan dalam tubuh, itu sering dijelaskan sama dokter-dokter kalau pas saya berubah. Oh, begitu. Nah, kalau untuk kan ada nilainya tuh Nek, kalau misalnya Nenek lagi cek gula darah, nah tahu nggak Nenek berapa nilainya? Kurang tahu, cuman dikasih tahu oh tinggi, tapi saya nggak pernah bertanya berapa. Jarang, biasanya anak saya yang tanya. Oh, begitu ya Nek, sedikit menjelaskan ya Nek, kalau dikatakan gula darahnya tinggi itu di atas 200 Nek. Oh, Iya. ya. Nah Nek, tadi kan Nenek juga mengatakan kalau Nenek itu kadang sering mati rasa, terus sering kesemutan juga, kakinya sering dingin nggak Nek? Kalau dingin sih sering. Nah, jadi di sini saya akan memberikan kayak gimana ya cara mencegah terjadinya timbulnya penyakit lain selain diabetes itu. Nah,
Nek. Nah, soalnya kan kalau diabetes ini bisa nantinya menyebabkan nenek bener-bener mati rasa kayak gitu. Nah, kayak digigit semut nggak kerasa, terus nanti bisa ngoreng juga, terus nanti lukanya itu sulit sembuh kayak gitu. Nah, makanya itu untuk mencegah semua itu terjadi, di sini saya ada namanya itu gerakan senam kaki diabetik. Nah, salah satu tujuannya itu tadi Nek, untuk mencegah aliran darah yang ke bagian kaki itu mengalami gangguan. Jadi kalau senam ini bisa dilakuin kalau misalnya nenek udah mulai kerasa kakinya dingin kayak gitu. Nah Nek, kalau misalnya sekarang kita langsung mulai cara melakukan senam kaki diabetik gimana? Nenek setuju nggak? Setuju. Nah, untuk melakukan senam kaki diabetik ini kita perlu 2 bahan, Nek. Kursi sama nanti koran. Korannya sudah saya yang bawa, nanti saya boleh pinjam kursinya. Ini, Nek. Oh iya boleh. Nah, jadi Nek, di sini nanti ada 8 gerakan. Nah, tapi sebelum kita memulai gerakan-gerakannya itu, sebelumnya kita harus tahu dulu keadaan diri kita sendiri, apakah lagi sesak atau tidak. Kalau misalnya kita lagi sesak, mending ditunda dulu, nanti aja. Nah, tapi lebih baiknya juga kita melakukan senam kaki ini kalau misalnya kaki kita mulai merasa dingin kayak gitu. Nah, sebaiknya senam kaki diabetik ini dilakukan setiap hari. Tapi kalau nggak bisa setiap hari, minimal 5 kali dalam seminggu juga nggak apa-apa. Begitu. Untuk sebelum kita mulai langkah-langkah senamnya itu, di sini saya ada video, nanti kita nonton dulu videonya, baru kita mulai peragaan bagaimana langkah senam kaki itu ya Nek. Sebelumnya kita lihat dulu video. Langkah senam kaki diabetik. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama kursi. Yang kedua kertas koran. Gerakan senam kaki diabetik. Yang pertama, letakkan tumit di lantai, gerakkan jari kaki ke atas dan ke bawah. Setiap gerakan dilakukan selama 10 detik. Gerakan kedua, angkat salah satu kaki dengan bertumpu pada tumit. Lakukan gerakan memutar pada pergelangan kaki. Lakukan secara bergantian pada kaki kiri dan kanan. Gerakan ketiga, angkat salah satu kaki, gerakkan ke atas sejajar lutut dan ke bawah. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Gerakan keempat, angkat salah satu kaki sejajar lutut, gerakkan telapak kaki ke depan. Lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri. Gerakan kelima, angkat salah satu kaki sejajar lutut, gerakkan kaki seperti menulis angka 0 sampai 10. Lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri. Gerakan keenam, letakkan selembar kertas di lantai, bulatkan kertas dan ratakan kembali ke bentuk semula.
Gerakan ketujuh, sobek kertas menjadi 2 bagian, lalu robek salah satu bagian menjadi bagian kecil-kecil. Gerakan ke-8, letakkan robekan kertas kecil-kecil ke bagian koran yang masih utuh. Bentuk seperti bola kembali. Kita sudah sama-sama melihat langkah-langkah melakukan senam kaki. Sekarang kita peragakan bagaimana cara melakukan senam kaki itu ya, Nek. Biar nanti Nenek juga mudah hafal, terus nanti bisa dipraktekin sendiri juga. Nah, Nek, gerakan yang pertama itu kita mulai dengan mengangkat jari seperti ini. Tadi setiap gerakan 10 kali ya, Nek? Iya. Jadi kita ulang 10 kali. Diturunin dulu, kita mulai hitung 1, turunin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu gerakan yang kedua, kakinya agak dibuka dikitnya. Ya, nanti salah satu kaki bertumpu pada tumit. Jadi kayak diputar kayak gitu. Pergelangan kakinya gitu. Bisa, Nek? Bisa nggak? Coba pelan-pelan dulu. Iya, muternya tapi keluar. Jadi muternya ke sini. Nah, muternya keluar gitu ya. 10 kali juga ya, Nek. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki yang satunya juga, Nek. Keluar ya gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang berikutnya itu kakinya diangkat ya, Nek. Gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
gerakan berikutnya kaki satu diangkat. Nah, terus gerakannya itu kakinya diarahin ke muka kayak gini. Nah, telapak kakinya itu diarahin ke muka. Bisa kan? Nah, ya, angkat begini. Nah, ini begini, kayak gini. Nah, turunin, ini lagi, turunin. Bisa ya, Nak ya? Kita ulang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek belum, Nak? Oh, kalau misalnya agak ya capek berhenti dulu ya. Tapi sebenarnya ini bagus, Nak, untuk memperlancar aliran darah yang ke kaki supaya nanti Nenek nggak gampang kesulitan ataupun mati rasa. Oke, udah mendingan belum? Kalau udah, kita gerakan yang berikutnya, kakinya diangkat lagi satu. Nah, kita nulis angka 0 sampai 10. Nenek tahu nggak angka 0 sampai 10? Oke, kita mulai dari angka 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 10. Nah, sekarang gerakan yang berikutnya itu kita merobek kertas ya, Nek. Nah, jadi yang pertama jangan dirobek dulu, Nek. Ini kertasnya kita gulung seperti jadi bulatan. Bisa, Nek. Enggak susah, Dek. Soalnya pas kaki. Coba diambil dari yang ujung. Iya. Iya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Udah ya, sekarang kita ratakan lagi. Pelan-pelan aja, Nek. Ya, Nek. Sekarang kita belah kertasnya jadi dua.
dibelah jadi dua kayak gini kertasnya. Dibalik aja kalau jadi dua, yang satunya kita singkirin dulu ya. Berikutnya yang ini kita potong jadi bagian kecil-kecil. Udah jadi bagian kecil-kecil, nah kita ambil yang kertas yang sebagian masih utuh tadi, yang kertas masih utuhnya, yang bagian kecil-kecil kita pindahin ke bagian yang besar ini. Pindahin semua, Nek. Di dalamnya sudah, habis itu kita gulung lagi. Lanjut ini dia susah, diinjek tengahnya dulu. Nah, Nek, kan sekarang kan lagi musim-musimnya corona kan, Nek. Nah, jadi senam kaki ini baik dilakukan saat Nenek lagi di rumah kan, soalnya kan kita kalau misalnya keluhannya nggak berat-berat banget kan kita dilarang untuk langsung pergi ke rumah sakit kan selagi masih bisa diatasi. Nah, senam kaki diabetes ini salah satu cara yang bisa Nenek lakuin selama di rumah, sehingga dapat mencegah kebosanan juga. Nah, Nek, jadi orang yang lanjut usia ini sebenarnya sistem kekebalan imunnya kan juga ikut menurun karena seiring berjalannya dengan berjalannya usia yang semakin tua, sistem organ tubuh juga fungsinya juga semakin menurun, termasuk juga sistem imun. Nah, jadi supaya sistem imunnya ini tidak turun, salah satunya yaitu Nenek jangan sampai stres. Jadi Nenek nggak usah mikirin hal yang aneh-aneh dulu. Jadi untuk mencegah terpaparnya virus corona ini, Nenek bisa lakukan dengan cara yaitu cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, dan juga kalau keluar rumah rajin pakai masker ya, Nek. Nah, di sini Nek ada selembaran kertas. Di sini isinya itu langkah-langkah dari senam kaki diabetes tadi. Nah, ini bisa Nenek tempel di kamar. Jadi kalau misalnya Nenek lagi tiduran terus kakinya lagi merasa dingin, bisa langsung dipraktekin di atas ranjang juga bisa, Nek. Nah, ini Nek kertasnya. Terima kasih ya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Nek. Oh iya. Sorry, it's DJ.